Pak Wintoro, di tengah paket stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah, lalu juga ada kucuran dana sebesar 200 triliun rupiah begitu. Lalu kita sekarang sedang berada di era suku bunga rendah. Tapi kalau kita lihat Pak, ini asing justru boleh dikatakan lari begitu ya dari pasar keuangan tanah air. Nah, sebetulnya di tengah tantangan yang ada saat ini, peluang-peluang apa yang bisa kita ambil, atau artinya kalau kita lihat pelemahan yang terjadi saat ini sebetulnya sifatnya hanya sementara saja, ya bisa saja nanti asing akan kembali ke tanah air. Dan untuk saat ini sebetulnya asing tuh melihat pasar keuangan kita seperti apa sih Pak? Asing itu pasti mereka membutuhkan waktu untuk mendigest dengan policy-policy daripada pemerintah yang diberikan kepada ini. Kalau lokal lebih reaktif, ya kan? Lokal lebih reaktif karena we are here, kita ada di Indonesia, kita tahu, ya kan? Kita feel the sense, kita lagi di jalan seperti apa dan lain-lain ya. Asing butuh waktu. Memang kalau kita lihat dari sejak perombakan kabinet pertama, di mana juga ada Pak Menteri Purbaya baru, Menteri Keuangan, itu sampai hari ini asing kalau di pasar modal tuh masih net sell. Mereka masih melakukan penjualan, tapi that includes hari pertama, hari kedua setelah reshuffle, mereka ada a big sell off lah waktu itu ya. Mereka ada masuk, sedangkan sampai hari ini in total memang masih net sell, tapi sudah lebih sedikit. Nah, kita sebagai local, ya kita sih sebenarnya pada saat ini kalau dilihat dari komposisi transaksi harian di IHSG, di IDX, itu 60% lebih itu sudah lokal. Ya, asing pada saat ini 30 lebih. Ya, we can be proud ya bahwa kita memang sudah kuat 60% lebih, tapi on the other hand, ini asingnya berarti berkurang, mereka investment di Indonesia lebih sedikit. Tapi kita lihat bahwa Indonesian market itu memang sudah cukup stabil, ditopang sama our domestic retail investors. Apalagi kalau misalnya saya harapkan ya pemerintah juga akan encourage domestic institutional clients seperti dana pensiun, seperti yayasan, seperti asset management, itu mereka juga invest lebih banyak lagi di capital market, di stock market ya tepatnya ya. Sedangkan ya idenya kita mau jadi raja di negara kita sendiri. Memang asing itu sekarang masih posisi net sell, tapi kalau misalnya dalam waktu 3 bulan ke depan ya, paling lama, kalau kita lihat daripada stimulus ini sudah mulai berjalan, I'm convinced ya asing itu akan pasti masuk lagi, karena uang mereka kan pasti akan harus pindah-pindah ke tempat yang growth-nya tinggi. Baik Pak, artinya kita cukup optimistis begitu ya Pak, dan saya akan kembali ke tanah air. Lalu sejauh ini Pak, kalau kita lihat pertumbuhan bisnis brokerage dan juga penjaminan ke depan nih seperti apa sih Pak untuk di tanah air? Again, untuk menilai satu transaksi brokerage ke depan, ya paling maksimum kita punya feel untuk 6 bulan ke depan ya. Kita selalu membuat budget tahunan ya, tapi yang pasti kita bisa lihat 6 bulan ke depan. Apa yang terjadi hari ini memberikan sinyal positif sampai mid of next year. I hope so, karena stimulus ini kan perlu waktu untuk dijalankan. Perlu kita lihat efeknya benar-benar di retail market, di pasar, di jalanan, orang-orang apakah ada improvement in quality of life apa enggak, itu kan kelihatan di sana. Jadi IHSG pasti akan jalan. Tapi ya kita mesti cautious ya. Kalau misalnya itu tidak terjadi, ya pastinya efek daripada koreksi itu pasti ada. Healthy correction is good. Today I think is good ya. It's a good corrections today. Tapi overall saya rasa masih oke. Nah, untuk penjaminan itu juga pastinya penjaminan di equity, kalau misalnya memang kita punya growth lebih bagus, eventually kan kalau misalnya penjaminan itu kan issuer, ada perusahaan mau go public, mereka harus memiliki valuation yang baik dong. Ya kalau misalnya marketnya sekarang PE-nya we're trading at 12-13 kali, kalau misalnya nanti market kita IHSG-nya valuation-nya naik, ya kan, pastinya beneficiary-nya daripada perusahaan-perusahaan yang mau go public itu nanti akan mendapatkan valuasi juga yang lebih menarik. Jadi saya masih confident ya, 1 tahun ke depan ini kita akan baik. Baik Pak, lalu di sisa tahun 2025 atau mungkin nanti sampai dengan di kuartal pertama di tahun 2026 begitu ya Pak, ini sebetulnya perusahaan sekuritas upaya-upaya apa yang dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga varian layanan yang tentunya ini akan berdampak pada meningkatnya volume dari nasabah seperti apa? Gini kan, kita kan banyaknya, kebetulan Lotus Handalan Sekuritas itu banyaknya di retail domestic market ya. Retail domestic market itu very unique. Ya, kalau dulu cuma ada yang namanya fundamentalist sama technical trader, sekarang we have the so-called value investor.
we have this so-called multi-bagger investor, we have this so-called trader maupun scalper ya. Jadi setiap tipe daripada retail investor ini memerlukan service yang berbeda-beda. Mereka memerlukan produk yang berbeda-beda dan mereka memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Nah ini semua yang kita harapkan kita bisa fokus dan kita tahu keinginan mereka apa dan kita bisa cater. Nah ini bukan hanya dengan Lotus Andalan Sekuritas saja, tapi saya rasa semua teman-teman di sekuritas yang lain juga melakukan yang sama. Karena the growth is significant ya daripada retail investors kita ini. Baik, Pak. Lalu kalau kita lihat pernyataan dari Pak Purbaya ya terkait dengan penarikan utang baru nih tahun depan mungkin akan dikurangi atau dihentikan. Nah, dampaknya Pak ke SBN sendiri nanti akan seperti apa, Pak? Pastikan nanti akan lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Jujur ya, beliau ini kan suka kalau kita lihat ya, kita perhatiin dari beberapa interview dia dengan wartawan, dengan media yang lain kan suka memberikan info-info yang apa namanya, surprising gitu ya. Nah, dia merasa bahwa kondisi Indonesia sekarang itu very healthy, ya kan, berbeda dengan Menteri Keuangan sebelumnya yang try to be very reserve gitu ya. Dua-duanya ada plus minusnya gitu ya. Saat ini mungkin apa yang diinginkan daripada pasar capital market terutama ya, itu adalah stimulus-stimulus yang mau coba diberikan. Ketika dia indikasi untuk tahun depan untuk mengurangi hutangnya, ya kita lihat apakah nanti negara memiliki kemampuan untuk itu. A lot of questions ya, it's too early to say, a lot of questions basically. Jadi kita lihat bagaimana nantinya. Jadi kita lihat nanti ke depannya seperti apa ya Pak ya.